Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hidayat, nomor induk mahasiswa 11970030037 dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan peristiwa gerak itu bebas tanpa hambatan udara, dan nanti ada juga yang dengan hambatan udara menggunakan solusi numerik atau secara solusi numerik dengan menggunakan metode Euler. Adapun yang diketahui di sini ada ketinggian, gravitasi, ada waktu awal 0 sekon atau A, dan waktu akhir B, serta jumlah data atau integer, dan juga step size, serta ada waktu saat tertentu. Di sini, untuk perhitungan numerik, didapatkan solusi kecepatan, posisi, dan ketinggian diturunkan dari solusi eksak. Di sini, perhitungan numerik adalah perhitungan aproksimasi ataupun pendekatan, maka dari itu, hasil yang didapatkan pun sedikit berbeda dengan hasil dari perhitungan secara eksak. Untuk solusi numerik di sini sendiri diturunkan dari solusi yang eksak, mulai dari kecepatan, posisi, serta ketinggian. Untuk kecepatan Euler atau yang numerik, solusinya adalah VI ditambah H dikalikan G. H adalah step size, G adalah gravitasi, di mana H dikali G adalah atau biasa juga disebut sebagai kV. Kemudian untuk posisi, YI ditambah H kali VI, atau nilai H kali VI sama dengan atau bisa disebut sebagai KY. Untuk ketinggian, H Euler adalah H awal dikurangi posisi Euler pada saat waktu tertentu. Karena solusi numerik ini memiliki error, khususnya di bagian posisi nantinya perhitungannya, maka dilakukan modifikasi. Untuk kecepatan masih tetap sama dengan solusi numerik sebelumnya. Sedangkan untuk posisi di sini VI diganti menjadi VI plus 1. Di mana H dikali VI plus 1 juga bisa disebut sebagai KI di sini. Ini adalah Y Euler yang telah dimodifikasi. Untuk ketinggian pun tetap sama. Selanjutnya untuk perhitungannya di sini data yang digunakan atau I adalah 100, integer 100. Untuk mencari waktunya, waktu saat T adalah A dikali I kalikan step size. Sebelumnya step size di sini atau H, mencarinya adalah waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi jumlah data, dan hasilnya 0,1. Lanjut ke waktu. Waktu dihitung A ditambah I kali H. Di sini karena A dan H adalah nilainya tetap, maka di sini di dalam rumus dibuat formulasi dolar. Kemudian I mulai dari B15 sampai 100 didapatkan waktu sekian. Selanjutnya dari data integer atau data yang 100 dengan data waktu dapat dicari. Di sini dicari dari solusi eksak terlebih dahulu, dari posisi, waktu, dan juga ketinggian. Di sini posisi secara eksak adalah setengah GT kuadrat. Setengah G tetap buat dolar, T dikuadratkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk T eksak adalah G dikali T. Nah, di sini T eksak didapatkan G dikali T, di sini dibuat dolar karena tetap sama, dan hasilnya seperti ini. Dan juga ketinggiannya. Ketinggian adalah H awal kurangi eksak, berarti 600 dikurangi posisi, mulai kurangi 0, kurang 0,049, dan seterusnya pada saat waktu tertentu. Didapatkan data seperti ini. Inilah perhitungan secara eksak. Untuk perhitungan secara Euler yang belum dimodifikasi, untuk langsung kecepatannya, di sini tadi kV adalah H kali G, nilainya seperti ini, sama semuanya. Kemudian untuk V ataupun kecepatan, VI ditambah kV sama dengan
Seperti ini data yang dihasilkan. Lalu untuk posisi, nah di sini ada error karena pada saat waktu sudah 0 menunjukkan 0,1 detik, di sini posisinya masih 0 dan ketinggiannya pun masih 600. Ini adalah error yang dihasilkan dari solusi numerik. Maka perlu dilakukan modifikasi. Di sini untuk posisi Euler, Y ditambah KY, KY-nya adalah H kali VI, H tetap kalikan VI, VI di sini mulai dari H15. Dapatkan seperti ini datanya. Lanjut untuk ketinggian awal 600 dikurangi posisi tiap saatnya. Untuk ketinggian tiap saatnya juga. Kemudian untuk yang dimodifikasi, KY tetap, nilainya sama. Yang di sini yang berubah adalah posisi atau Y Euler modifikasi. Di sini ketika 0,1 detik sudah tidak 0 lagi, tapi sudah ada perubahan posisi yang dialami oleh benda saat jatuh tersebut, dan ketinggiannya pun sudah berkurang. Di sini untuk Y Euler modifikasi adalah Y ditambah H dikali VI plus 1, di mana H dikali tambah dalam kurung VI plus 1 adalah KY, yang ini KY modifikasi. Untuk kondisi awalnya tetap semuanya 0. KY modifikasi di sini mulai dari H tetap dikalikan VI plus 1. VI plus 1 berarti mulainya dari VI, yang ini VI dan ini VI plus 1. Dapatkan KY. Kemudian posisi dikali tambahkan YI plus KY, dapat seperti ini. Untuk grafiknya, dari 3 perhitungan tersebut, dari eksak, Euler, dan Euler modifikasi, secara umum bentuk grafiknya sama. Untuk grafik posisi terhadap waktu melengkung ke atas, cenderung melengkung ke atas. Kemudian untuk kecepatan terhadap waktu linear atau lurus, serta untuk ketinggian terhadap waktu melengkung ke bawah atau semakin lama semakin berkurang. Berkebalikan dengan posisi terhadap waktu. Mungkin jika dilihat secara detail di grafik posisi terhadap waktu yang belum dimodifikasi, pada saat T0 atau 0 saat awal dan juga pada T0,1 ini masih sama, grafiknya masih lurus karena nilainya masih sama tadi. Itu yang error. Kemudian setelah dimodifikasi di sini, jika dilihat secara detail untuk T0,1 sudah ada perbedaan dengan posisi awalnya. Selanjutnya perhitungan menggunakan software Python. Sebelumnya dibuat terlebih dahulu programnya. Ada beberapa library yang digunakan. Di sini ada NumPy, Printsolid, Euler, dan Matplotlib untuk membuat grafiknya. Input datanya adalah data gravitasi 9,8 dengan fungsi sebagai berikut. Persamaan diferensial biasa mendefinisikan fungsi sebagai berikut. Waktu awalnya, X startnya, start integrasinya, karena penjelasan dari persamaan diferensial startnya 0 dan X stopnya 10, jadi 10 detik. Kemudian untuk hanya step size, tadi sudah didapatkan 0,1 yang frekuensi 1. Kemudian untuk solusi eksaknya, ini yang akan dicari adalah grafik posisi terhadap waktu. Maka solusi eksak posisi terhadap waktu dari gerak jatuh bebas tanpa hambatan udara atau tanpa gesekan udara adalah tadi setengah G T kuadrat. T kuadrat adalah T kali T ada di sini, X kali X. X kali X. Selanjutnya ini adalah program untuk membuat tabel, membuat grafiknya maksudnya. Setelah itu bisa di run atau dijalankan.
terlihat di sini sel pada Python sel datanya untuk penyelesaian persamaan diferensialnya. Ada sampai 10 detik ini waktunya. Dan di sini ada yang menggunakan metode Euler dan ada juga yang menggunakan metode eksak. Didapatkan grafik seperti ini. Grafik gerak jatuh bebas tanpa geser udara, posisi terhadap waktu. Dimana untuk yang berwarna biru adalah solusi numerik atau menggunakan metode Euler, sedangkan yang oranye adalah solusi dari eksak. Secara umum grafiknya sama melengkung ke atas, namun semakin lama semakin berbeda atau tidak pas di tengah. Jadi ketika interval waktunya ditambah, maka grafik oranye dan biru ini semakin lama akan semakin berpisah. Itu adalah disebabkan karena perhitungan numerik, sekali lagi adalah perhitungan aproksimasi ataupun pendekatan, maka ada nilai errornya. Jadi seperti itu untuk peristiwa gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, perhitungannya secara numerik baik menggunakan Excel maupun menggunakan Python. Dan grafik yang didapatkan pun sama. Selanjutnya adalah peristiwa atau kasus gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Baik, yang berikutnya adalah gerak jatuh bebas dengan hambatan udara. Di sini yang diketahui adalah gravitasi 9,8 dengan massa adalah 70 kg dan B adalah koefisien gesekan udaranya karena diturunkan dari hukum Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja pada studi kasus ini yaitu untuk gaya dikurangi B atau konstanta gesekan sama dengan massa dikalikan percepatannya sini gravitasi. Kemudian untuk step size-nya 0,1 sama karena waktu yang dihitung atau waktu yang akan dihitung di sini 10 detik dengan jumlah data integer 100. Solusi numerik Euler atau menggunakan metode Euler diturunkan dari solusi eksaknya, di mana di sini ada percepatan dv per dt sama dengan g dikurangi dalam kurung b per m dikalikan v atau v kecepatan, di mana dy per dt sama dengan v. Maka didapatkan persamaan atau solusi numerik Euler untuk kecepatan yaitu VE ditambahkan H dikali dalam kurung G kurangi dalam kurung B per M dikalikan VI untuk kecepatannya. Selanjutnya untuk posisi didapatkan solusi yaitu JI ditambahkan H dikali VI plus 1. Di sini untuk posisi juga sudah dimodifikasi. Untuk V diganti menjadi VI plus 1. Untuk KV berbeda dengan kasus sebelumnya. Di sini untuk KV adalah nilainya sama dengan H dikali dalam kurung G kurangi dalam kurung B per M dikalikan VI, dan K-nya adalah H kali VI plus 1. Sama untuk datanya 100 integer. Untuk mencari waktunya sama menggunakan rumus ini, A ditambah I kali step size, dapatkan seperti ini data waktunya. Kemudian KV, untuk KV dan kecepatan kondisi awalnya semuanya 0. Dan begitupun untuk posisi. Maka mencari KV di sini dari kondisi saat T 0,1 yaitu H. Di sini H step size tetap, maka dibuat dolar dikali dalam kurung G juga tetap, maka dibuat dolar. Pada rumusnya dikurangi dalam kurung B atau koefisien gesekan udaranya atau hambatan udaranya 7 tetap, dibuat dolar juga, dibagi masanya juga tetap
dikalikan VI. VI di sini adalah V awal, yaitu di sini dimulai dari 0 atau E13 pada kolomnya. Dapatkan nilai KV seperti ini, datanya terus sampai ke bawah. Maka untuk kecepatan Eulernya bisa dicari dengan VI ditambah KV. VI mulai dari sini ditambah KV. Dapatkan V Euler atau kecepatan Euler pada saat mulai dari I1 atau pada saat T 0,1. Semakin lama semakin besar. Kemudian untuk KY, untuk posisi adalah YI ditambah KY. KY-nya adalah yang sini sudah dimodifikasi, yaitu step size dikali dalam kurung VI plus 1 sama VI plus 1, yaitu yang di sini, atau pada saat kecepatan pada saat T 0,1 itu VI plus 1 dikalikan step size, maka didapatkan KY nilainya seperti ini 0,098. Dari KY itu bisa dicari posisi Eulernya. Posisi Eulernya tinggal ditambahkan saja YI ditambah KY, YI ditambah KY. YI adalah di sini posisi awalnya saat T0 tambah KY. Hasilnya seperti ini, terus ke bawah sampai I ke 100 atau pada saat sampai T ke 10. Untuk grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu berbeda dengan kasus sebelumnya, di mana kasus sebelumnya grafik kecepatan terhadap waktunya adalah linear atau lurus, sedangkan untuk kasus ini grafik kecepatan terhadap waktunya adalah melengkung, sedikit melengkung ke atas. Tentunya hal ini disebabkan karena adanya hambatan udara. Kemudian untuk grafik posisi terhadap waktu juga sama, melengkung ke atas, mulai sama seperti studi kasus sebelumnya, mulai dari bawah melengkung ke atas untuk posisinya. Yang berbeda grafiknya yaitu grafik kecepatan saja. Untuk grafiknya secara umum itu yang berbeda adalah grafik kecepatan terhadap waktunya saja. Selanjutnya perhitungan numerik menggunakan Python. Sama seperti sebelumnya, menggunakan Python dibuat programnya terlebih dahulu atau modulnya. Library yang digunakan juga sama, ada NumPy, Presolve, Euler, dan Matplotlib. Di sini input datanya berbeda. Di sini tadi B, ada G, P koefisien dan masanya. Kemudian di sini jadi B untuk persamaan diferensial biasa, definisi fungsinya. Kemudian semuanya sama, dan grafik yang akan dibuat di sini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi di sini solusi eksaknya seperti ini. G dikalikan M per C dikali dalam kurung 1 min NP itu NP eksponensial. Ini B per M, di sini juga B. Karena di sini didefinisikan sebagai B. Setelah itu jadi set terlebih dahulu dan bisa di run. Nah, terlihat di sini pada shell Python ini adalah waktu 0 sampai 10. Ini kecepatannya. Dan grafik yang dihasilkan pun sama seperti sebelumnya pada Excel. Sedikit melengkung ke atas. Yang biru ini adalah hasil dari Euler, dan yang orange garis sayuran adalah dari persamaan atau solusi eksak. Sama bahwa semakin lama
semakin bergeser atau semakin berpisah antara grafik Euler dan grafik eksaknya, tentunya disebabkan karena adanya nilai error. Hal tersebut disebabkan karena adanya nilai error dari perhitungan numerik atau aproksimasi ini. Jadi ketika tentang waktunya semakin lama, maka nanti akan semakin berpisah kedua grafik ini. Jadi seperti itu untuk perhitungan atau solusi numerik gerak jatuh bebas dengan gesekan udara, baik menggunakan Excel maupun menggunakan Python. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.